Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi bagaimana cara memasak atau membuat kentang Mustafa yang kering dan kriuk. Kentang ini bisa bertahan kurang lebih hingga 2 bulan. Kita simak videonya terlebih dahulu. Di sini sangat terlihat jelas bahwasanya hasil kentang Mustafanya itu sangat kering dan kriuk tentunya. Oke, langsung aja kita mulai memasaknya. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama kita siapkan kentang. Di sini kentangnya sudah saya cuci bersih, dan kentang di sini saya gunakan seberat 1 kg kentang. Kemudian kentangnya kita kupas satu per satu. Setelah kita kupas, kita rendam di dalam air ya. Tujuannya supaya kentang ini tidak berubah warna ke hitam-hitaman. Setelah kentang kita kupas dengan bersih, kemudian kentang di sini kita potong. Nah, kita potong memanjang seperti batang korek api. Di sini saya menggunakan pisau untuk memotongnya ya. Biasanya juga bisa menggunakan alat serut ya, tetapi pada kesempatan ini saya menggunakan pisau ya. Silahkan sesuai dengan kita masing-masing, bisa menggunakan pisau ataupun menggunakan alat serut kentang. Setelah kentang semuanya terpotong, kemudian kentang ini kita cuci bersih. Ini sangat penting sekali ya. Karena supaya kentang di sini tidak berubah warna juga, warnanya juga bagus dan juga tidak lengket ketika kita goreng. Jadi kentangnya kita cuci bersih supaya getah-getahnya bisa hilang. Di sini saya cuci hingga 5-6 kali pembilasan. Setelah kentang di sini sudah bersih, sudah kita cuci, siap untuk kita goreng. Kita gunakan minyak goreng yang lumayan banyak. Tujuannya apa? Supaya nanti pada saat menggoreng kentang, kentangnya bisa terendam sempurna di dalam minyak goreng. Kita tunggu terlebih dahulu minyak gorengnya hingga panas. Setelah minyak goreng panas, ya di sini juga penting sekali kita tunggu minyak goreng benar-benar panas, baru kita masukkan kentangnya. Jika kita memasukkan dalam kondisi minyak goreng masih dingin atau belum begitu panas, hasilnya akan berbeda dengan jika kita menggoreng dalam kondisi panas, yaitu dengan menggunakan minyak goreng yang sudah benar-benar panas. Hasil gorengannya itu akan lebih kriuk atau lebih crispy ya. Dan ini yang paling penting juga. Jadi di sini saya menggunakan teknik penyiraman bumbu pada saat menggoreng. Supaya apa? Supaya hasil kentang yang kita goreng itu sudah ada rasanya, dan rasa ini sudah bisa menyatu dengan kentang. Jadi nanti setelah kita goreng itu kentangnya sudah terasa enak ya, belum di bumbu yang lainnya, tetapi kentang ini sudah memiliki rasa ya. Jadi rasa bumbu di sini benar-benar menyatu dengan kentangnya. Bumbu ini kita gunakan ketika kentang yang kita goreng itu sudah setengah matang. Oke, setelah ini kita aduk rata pelan-pelan ya, hingga tercampur dengan merata. Kemudian kita lanjutkan proses penggorengan hingga kentang berubah warna kecoklatan atau keemasan ya. Ketika kentang ini sudah benar-benar kering, kemudian kita angkat, kita tiriskan.
Kita goreng kentang hingga selesai. Setelah proses menggoreng kentang sudah selesai, kemudian kita persiapkan yaitu bumbu-bumbu untuk membuat kentang Mustofa. Di sini saya menggunakan yang pertama 6 siung bawang putih, kemudian 5 siung bawang merah, kemudian 4 buah cabai merah besar. Kita saute atau kita goreng ya dengan minyak goreng sedikit saja. Ini tujuannya adalah supaya bau langu dari bahan-bahan ini, aroma langunya hilang. Ini salah satu tip ya jika kita masak apapun itu, jika menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai ataupun kemiri juga, itu alangkah baiknya disangrai atau digoreng dengan minyak sedikit. Hasilnya akan berbeda ya. Ini tujuannya menghilangkan bau langu dari bahan-bahan yang kita gunakan. Kita goreng ya, atau kita tumis hingga layu. Kemudian setelah layu, bahan-bahan ini akan kita haluskan ya. Di dalam proses menghaluskan bisa menggunakan air atau menggunakan minyak atau menggunakan cobek ya. Pada kali ini karena saya membuat kentang Mustofa, saya gunakan blender untuk menghaluskan dan saya tambahkan air. Kenapa saya tambahkan air? Karena di sini supaya nanti dalam proses pembumbuan yaitu menggunakan gula pasir, itu gula pasirnya bisa larut. Oke, setelah kita haluskan di sini, kemudian kita lakukan proses selanjutnya yaitu bumbu ini kita saute atau kita tumis dengan minyak yang secukupnya. Oke. Kita tumis di sini. Yang paling penting di sini proses penumisan harus benar-benar matang merata. Kita gunakan api sedang hingga benar-benar nanti kadar airnya itu berkurang ya. Masukkan pula yaitu 3 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk. Ditambah pula dengan air asam ya. Ini asam Jawa. Kita masukkan kurang lebih 3 sendok air larutan asam Jawa. Kemudian kita aduk hingga merata dan kandungan airnya semakin berkurang. Ini kurang lebih kandungan airnya sudah menyusut 50%. Kita masukkan bumbu-bumbunya ya. Yang pertama saya gunakan di sini garam. Saya gunakan garam sedikit aja, kurang lebih seperti 8 sendok teh. Kenapa? Karena di dalam kentang yang kita goreng tersebut sudah ada rasa asinnya atau rasa gurihnya. Kemudian saya gunakan yaitu kaldu bubuk ya. Kaldu bubuk di sini saya menggunakan 1 sendok teh kaldu bubuk ya. Kemudian saya tambahkan gula pasir. Gula pasirnya agak banyak ya, saya gunakan 4 sendok teh gula pasir. Jika dikira kurang, boleh ditambahkan ya antara 4 sampai 5 sendok teh gula pasir. Di sini masih ada kandungan airnya. Tujuannya apa? Tujuannya gulanya supaya mudah larut. Jadi gulanya masih bisa larut, bisa menyatu dengan bumbunya. Setelah ini kemudian kita lanjutkan proses menggongosnya tadi. Kita gunakan api sedang saja ya. Kita tunggu hingga bumbu ini menjadi karamel. Jadi kondisinya di sini ya, airnya harus benar-benar sudah berkurang, bentuknya nanti seperti karamel ya. Nah, seperti ini ya, ini sudah cukup ya, ini sudah cukup. Di sini kandungan airnya sudah hampir tidak ada. Kita masukkan kentangnya. Oke, dengan api sekecil aja ya. Kemudian kita aduk rata ya, ini harus cepat juga supaya bumbunya di sini bisa lengket merata di dalam kentangnya. Jadi ketika kita menghendaki membuat kentang Mustofa yang kering dan crispy,
bumbu ini harus benar-benar kalau bisa tidak ada kandungan airnya. Jika di dalam bumbu masih banyak kandungan airnya, maka kentang Mustafa yang kita hasilkan itu akan cenderung lembek, tidak bisa kering dan kripsi. Jadi seperti ini ya. Ini sudah kelihatan dari suaranya, ini sangat kering dan kripsi. Kita tes ya, kita patahkan ya. Ini kelihatan ya, sangat kripsi. Ya, demikian. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.